Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari pendidikan ekonomi A semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen saya yaitu Ibu Ajeng Pridar Nintias Heshum MPD. Pada pembahasan ini saya ingin mengambil temakan cara meningkatkan pembelajaran dalam bidang ekonomi. Ilmu pendidikan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu yang mendapat perhatian dan menjadi pemikiran setiap manusia yang hidup di permukaan bumi Allah ini. Apapun yang kita kerjakan oleh manusia tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi. Pada pembahasan kali ini saya memiliki beberapa media edukasi yang saya paparkan kali ini. Langsung saja kita masuk ke media edukasi yang pertama. Pada media edukasi yang pertama, saya menggunakan YouTube. Dengan aplikasi YouTube ini, kita bisa mengambil poin dari video yang dapat di YouTube ini. Contohnya, seperti memudahkan kita untuk berusaha bisnis dan mencari peluang agar kita bisa mendapatkan perusahaan yang produktif yang sesuai dengan kemampuan pendidikan ekonomi kita. Yang kedua, saya menggunakan media edukasi yaitu TikTok. Dengan aplikasi ini sangat memudahkan saya atau kita untuk mencari sumber tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi. Dan juga bisa kita saling bekerja sama dengan mahasiswa lainnya untuk mengadakan acara yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi. Contohnya kita bisa mengadakan acara webinar serta acara-acara lainnya, sehingga kita dapat mengajak masyarakat sekitar supaya bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu pendidikan ekonomi. Yang ketiga yaitu media edukasi website. Selain YouTube dan TikTok, media edukasi yang ketiga adalah media website. Ini berfungsi untuk mencari sumber yang lebih mendalam lagi. Jikalau ilmu yang sudah kita dapat atau yang kita sudah simpan ke dalam diri kita belum cukup untuk kebutuhan kita sehari-harinya, sehingga dengan media website ini kita lebih dapat memperdalam ilmu tentang pendidikan ekonomi tersebut. Tujuan dari cara meningkatkan pembelajaran dalam bidang ekonomi ini yaitu dengan memanfaatkan sebagai landasan pengambilan keputusan. Maksudnya kita sebagai manusia menjadi lebih bisa untuk menentukan kebijakan terhadap suatu masalah yang dapat terjadi. Dalam dunia perekonomian, kebijakan akan diterapkan saat suatu permasalahan terjadi. Penyelesaian diperoleh dari sebuah upaya atau kebijakan. Semisal
ketika adanya inflasi, pemerintahan menerapkan sebuah kebijakan, jumlah uang yang beredar di masyarakat diminimalisasikan. Berikutnya, adanya manfaat. 1. Meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran dalam bidang ekonomi. Sebagai makhluk sosial, kita wajib meningkatkan pemahaman kita dalam bidang pendidikan ekonomi ini. Karena pendidikan ekonomi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita di saat pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pendidikan ekonomi, di kondisi yang sekarang ini, kita bisa memanfaatkan lahan kosong halaman rumah kita dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berdampak di PHK oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan pola berpikir kita di bidang ekonomi. Di zaman yang modern ini, kita bisa memanfaatkan teknologi yang semakin hari semakin canggih keberadaannya, yaitu dengan cara melihat, cara men-share ilmu yang kita dapat kepada orang-orang yang belum paham apa itu pendidikan ekonomi, sehingga dengan hal ini pendidikan ekonomi akan semakin berkembang bila kitanya bersungguh-sungguh untuk belajar dan mengembangkannya lewat pembelajaran daring. Yang ketiga, meningkatkan prestasi. Dengan ini, kita mempunyai ilmu ekonomi kita bisa bersaing terhadap pengusaha sukses, sehingga apa yang sudah kita petik dari pembelajaran ilmu ekonomi ini, kita bisa menghasilkan prestasi di bidang usaha. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.